diri. Siap, siap. Dan sangat beruntung sekali bahwa ya Wikinara mengeluarkan produk yang cukup sangat fundamental untuk pola hidup kita sekarang ya, lifestyle kita. Karena saya berkecimpung di dunia ini ya secara sejak lulus di tahun 2000 jadi dokter. Dokter benar-benar dokter yang praktek di rumah sakit RSPAD, rumah sakit besar, tapi tentunya sebagai dokter yang bertemu dengan patient to patient gitu ya. Jadi banyak sekali. Jadi kita tahu apa sih masalah-masalah pada tiap individu berbeda, base-nya apa. Nah, dalam perjalanan waktu berbagai macam yang saya ambil, seperti ambil kursus kecantikan, kemudian saya ambil herbal, karena sekarang otomatis semua beralih ke kedokteran. Jadi harus balance antara medis dan herbal. Jadi produk-produk yang seperti dikeluarkan oleh Wikinara ini sangat membantu lifestyle kita menjadi lebih baik. Ya itulah kira-kira begitu. Dan sepanjang perjalanan saya juga pernah menjadi dokter konsultan di beberapa perusahaan, ya terutama yang ada Bunda Jerry-nya. Pada kenal ya Bunda Jerry. Siap. Nah, yang akhirnya sampailah saya di Wikinara ini. Jadi begitu mengenal Wikinara mengeluarkan 2 produk yang bombastis sekali, saya tidak heran. Berarti Wikinara ini target poinnya pas untuk lifestyle. Nah, jadi begitu Bunda Jerry mengajak saya mengenalkan bahwa ini ada produk, wah ini pas. Jadi tidak akan sulit menerangkan bahwa betapa pentingnya ya pola hidup kita ini diimbangi dengan produk suplemen tambahan. Jadi kita jangan terpengaruh di luar sana, dikit-dikit terprovokasi, ini bagus, ini bagus. Semua produk pasti orang bilang bagus. Tapi kita cukup harus cermat dan cerdas memilah mana produk yang tidak mubazir kita konsumsi di tubuh kita dan peranannya penting. Dari segi mana? Komposisi tentunya. Kemudian lihat apa, dan mayoritas kita dalam sistem tentunya halal, itu harus dilihat. Jadi tidak hanya sekedar mengkonsumsi. Dan begitu. Kayaknya sinyalnya Bu Dokter ada, saya ganti ke data dulu deh biar aman. Siap dokter, ditunggu ya. Luar biasa ternyata dokter kita ini sudah kenal sama teman-teman kita ya. Oke, baik, silakan dokter dilanjut. Oke, silakan dokter. Jadi begitu saya melihat produknya Wikinara ya, dan keluarga-keluarga yang ada di dalam Wikinara ini luar biasa ya. Ya saya pikir inilah saatnya untuk memberikan edukasi yang memang diperlukan. Ya karena ada pepatah gini Mbak Rin, ya good product is nothing without the great communicators. Ya, sebagus-bagusnya produk, tapi kalau tidak penyampaian dengan baik tidak bisa. Produk itu bagus, produk itu bisa bagus karena dia sudah bicara sendiri berdasarkan komposisi tentunya. Makanya hari ini saya membahas komposisi. Tapi sebagus-bagusnya komposisi, kalau kita penyampaiannya tidak pas, itu kurang juga. Jadi harus 2 kombinasi ini. Makanya saya hari ini memberikan satu arahan bahwa betapa beruntungnya orang yang bergabung di Wikinara menggunakan suplemen WikiS gitu loh, dengan harga yang sangat efektif, ekonomis, dilihat dari komposisi harga produk itu ingredients-nya termasuk mahal ya, karena bahan ekstrak aktif yang terkandung di dalamnya itu sangat multifungsi. Dan kalau kita hitung ecerannya tuh mahal, tapi beruntungnya yang bergabung di Wikinara dengan harga yang seekonomis itu, yang fungsinya bisa merubah pola hidup sehat kita menjadi lebih baik, sangat luar biasa. Nanti kita jelaskan ada sih. Oke, Mbak Rin, saya ingin begitu dulu. Oke, dokter, baik. Nah, teman-teman, itu tadi ya kita udah kenalan dengan ibu dokter yang
pastinya siang hari ini akan memberikan materi yang cukup menarik ya. Dan ini sangat penting banget, daging banget. Silakan Bapak Ibu anulir dulu segala sesuatu yang sekiranya nanti mengganggu fokus dan konsentrasi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau perlu Bapak Ibu ya siapkan kertas kecil dan pulpen ya untuk Bapak Ibu bisa mencatat poin-poin penting apa yang akan disampaikan oleh Ibu dokter kita nanti ya, supaya nanti Bapak Ibu tetap bisa mengingatnya ya. Dan di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Artinya kalau selama ini Bapak Ibu di lapangan ada hal-hal yang perlu ditanyakan langsung ke dokter, nanti bisa ketik di kolom komentar ya, di kolom chat, nanti kita akan bacakan satu persatu untuk bisa kita sampaikan ke dokter. Baik, oke dokter, kita ke video dulu atau ke PowerPoint dulu? Kita ke PowerPoint dulu boleh. PowerPoint-nya ya. Baik, saya siapkan sebentar ya. Baik. Semua saya minta fokus di PowerPoint ya. Kalau ada yang perlu dicatat. Karena ada beberapa poin-poin penting yang mungkin itu sangat diperlukan nanti pada saat para member mengedukasikan mengenai produk WKS. Oke. Dokter kelihatan? Saya kelihatan. Nanti bisa saya touch kalau ini. Oke, baik. Dokter. Mulai ya. Silakan dokter. Oke, kita mulai semua konsen ya. Saya hari ini mau semua perhatian kepada saya, agak egois memang, tapi hari ini kita fokus ya hanya tertuju kepada monitor dan perhatian di Wikinara. Oke. Kalau kita bicara mengenai WKS di sini ya, tentu kita sudah bicara solusi. WKS memberikan solusi. Tapi solusi tidak akan berguna kalau kita tidak tahu masalah apa yang bisa kita perbaiki dengan adanya WKS. Nah, itu dulu poin pentingnya. Jadi jangan tiba-tiba mengedukasi atau beli saja WKS. Apa? Memang WKS buat apa di tubuh kita? Apa masalahnya apa? Itu pertama. Jadi begitu Anda menyodorkan satu WKS ini ya, Anda harus siap pertanyaan-pertanyaan, atau sebelum mereka tanya, Anda kemukakan dulu solusi yang ada yang harus diperbaiki dengan hadirnya WKS. Sehingga WKS menjadi sangat penting, menjadi satu produk yang fundamental, dan fundamental itu betul-betul fundamental, bukan Anda karang-karang. Nah, secara ilmiah, secara medis diperlukan, dan secara uji klinis sudah terbukti. Nah, kira-kira poin pentingnya begitu. Nah, masalahnya adalah kenapa sih kita butuh WKS, kan gitu. Anda menawarkan satu solusi, apa yang bisa Anda berikan manfaatnya WKS terhadap tubuh kita. Kita bahas. WKS ini kan programnya sebenarnya program membersihkan detox, ya kan. Pasti pertama kalau di slide pertama itu adalah obesitas, ya kan. Tapi kalau gitu, kalau kita hanya munculkan mengenai obesitas, ya kalau udah pernah lihat PowerPoint-nya ya, berarti yang nggak obes aman dong. Gitu pertanyaannya. Pertanyaan lanjutannya, ya kan? Berarti apa? Baseline-nya bukan hanya obesitas. Banyak orang-orang yang orangnya aktif bagus, contoh Haji Mas Said kurang bagus apa dia? Lifestyle oke, segala oke, heart attack, nggak obesitas. Nah, berarti apa skupnya? Skupnya lebih besar dari sekedar obesitas. Kalau orang sudah obesitas, udah pasti itu udah pintu gerbang menjadi satu permasalahan yang sangat luas. Nggak perlu diklarifikasi, udah tag dan ketuk palu obesitas penyebab beberapa penyakit. Udah pasti. Nah, jadi jangan terpaku hanya obesitas. Tubuh kita ini ibaratnya adalah rumah. Setiap rumah punya tempat sampah untuk pembuangan. Kenapa? Karena kita makan dan harus ada yang dikeluarkan dan harus ada yang diserap. Nah, poin pentingnya, proses ini namanya ritme sirkadian. Kalau di usus, ya. Nah, proses ritme sirkadian ini harus berlangsung normal.
maksimal dia paling nggak bagus lah jalannya. Mudah? Tidak mudah, ya. Jadi kenapa sih ritme sirkadian ini harus diatur baik? Karena kerjanya di mana? Di usus. Kenapa sih Dokter Meli kok ngomongnya usus? Karena usus merupakan indikator tubuh kita sehat. Itu poin penting. Sebelum kita masuk ke WKS, karena WKS memberikan solusi buat usus. Jadi target poin kita, sniper, usus kita harus bersih. Jadi Anda jangan pernah bermimpi kalau usus Anda kotor, usus Anda tidak bersih, Anda sehat. Itu halu. Nah, kalau usus Anda bersih, baru darah Anda bersih, baru organ lain bersih. Nah, itu. Jadi apa? Pertama, Anda harus berpikir bagaimana caranya usus Anda bersih. Disinilah peran QS berfungsi. Ya. Kemudian apa sih masalahnya kalau usus itu? Di usus ini semuanya diramu. Apa yang kita makan di situ dicerna itu didistribusikan melalui darah yang ngangkut. Jadi kalau usus jauh udah bandel, darahnya otomatis gak bisa ngangkut. Darah gak bisa ngangkut, distribusi ke seluruh jaringan, saraf, otot, sekalipun organ-organ penting kacau balau. Gerbang pintu usus harus dibersihkan. Dengan cara apa? WKS bukan situ. Jadi tidak hanya sekedar bahwa WKS ada fiber mengatasi mengatasi obesitas, kemudian apalagi berat badan bagus, you look ideal. Ingat kata pepatah, you are what you eat. Anda terbentuk dari apa yang Anda makan. Hari gini Anda mau jaga pola makan sulit. Apalagi puasa ini, ntar buka puasa hajar semua gas, betul? Nah, jadi nggak menjamin, harus ada komponen tambahan. Kenapa? Dari usus itulah toksin berkembang. Toksin itu apa sih? Toksin itu racun. Ini saya agak banyak panjang ngomong dulu ya, karena biar Anda tahu bahwa dibuka dulu paradigma, biar kalau orang bicara WKS, Anda oh iya tahu. Jadi toksin yang ada di tubuh itu, terutama di usus, harus dibuang dulu. Kenapa? Sumbernya tuh dari situ. Kalau toksin di tubuh Anda meningkat, sampah Anda banyak, terciptalah yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini ibaratnya adalah benang merahnya. Radikal bebas ini adalah troublemaker-nya. Kolesterol ini yang selama Anda anggap ya, kolesterol selalu Anda jadi kambing hitam kan, dikit-dikit kolesterol nih, jadi makanya naik, hipertensi naik, semua heart attack, ya, Anda salah. Makanya di laboratorium tuh ada kolesterol baik, kolesterol jelek. Jadi siapa yang bikin kolesterol jadi kambing hitam? Anda sendiri. Kolesterol itu tetap dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Untuk pelumasan. Tubuh Anda ini nggak bisa gerak, tubuh Anda ini nggak bisa gerak kalau nggak ada kolesterol. Kolesterol itu ibaratnya kayak oli. Jadi kalau di mobil berjalan tuh olinya itu si kolesterol. Tapi apa? Kolesterol yang baik. Kolesterol yang baik itu gimana cara cegah jangan sampai terjadi radikal bebas. Kolesterol jadi jahat karena ketemu radikal bebas. Radikal bebas tercipta karena apa? Karena ada toksin, ada racun di tubuh Anda. Nah, jadi kan tahu ya benang merah. Jadi apa yang harus Anda bantai sekarang? Toksinnya, radikal bebasnya. Kalau radikal bebas tidak ada, mau Anda makan itu sate kambing sekalipun ya, atau yang berlemak, Anda aman. Cara gimana? Cegah jangan sampai ketemu radikal bebas ya. Cegahnya gimana? Bersihkan toksinnya, terus konsumsi yang sifatnya antioksidan. Ada di mana? WKS. Nanti dulu, itu baru sedikit tuh dari WKS yang kita kupas. Ya, kemudian usus kotor. Jadi kita ngomong-ngomong usus kotor nih, tahu nggak sih usus kotor tuh kayak gimana? Usus bersih tuh kayak gimana? Kita putar dulu. Kita putar video usus melalui endoskopi. Yang Anda perhatikan bukan lubangnya, yang Anda perhatikan dinding ususnya. Karena disitulah proses penyerapan nutrisi yang baik, kolesterol baik melalui dinding usus. Saya minta tolong Mbak Rin untuk putarkan video endoskopi usus. Oke, semua terpaku di layar monitor. Oke. Lihat dinding usus ya. Oke, sebentar ya.
Karena proses penyerapan apa yang kita makan diserap melalui dinding usus, dari dinding usus nanti baru darah menerima operan, ya kan. Darah ini ibaratnya seperti transportasinya, baru melalui pembuluh darah didistribusikan ke seluruh organ, jaringan, dan yang terpenting dia harus nyampe ke sel. Karena apa poin pentingnya? Yang kita kasih makan itulah sel tubuh kita. Kita siapin dulu ya, Dok. Oke, nggak apa-apa, Mari. Saya mau ini dulu ya. Jadi tujuan dari supaya kita serat ini ngasih makan apa sih? Oh, tubuh kita, Dok, ya tubuh apa? Bagian tubuh mana? Ini tubuh banyak di bagian yang mana? Sel kita. Nah, mencapai sel itu nggak gampang, banyak pintunya. Nah, pintu-pintu gerbang-gerbang ini yang harus steril. Steril itu harus bersih ya, bersih dan sehat, maksudnya begitu. Nah, oke, ini kita lihat dulu video usus. Perhatikan dinding usus. Dari sini udah kelihatan nih, kalau Anda bermasalah, Anda kelihatan nih dari endoskopi. Ya, oke, silakan Mbak Rin. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, udah lihat ya. Nah, jadi tadi jelas ya, dari usus yang kotor semua masalah timbul bisa terdeteksi. Jadi dinding usus itu tempat menempelnya semua kerak, semua bakal terjadinya penyakit degeneratif. Kalaupun tidak ada itu, tapi toksin sampah tetap menumpuk di situ, tadi banyak cacing-cacing, akhirnya terjadilah inflamasi peradangan segala macam. Intinya usus Anda harus dibersihkan. Oke. Kemudian apalagi yang terjadi, ya obesitas jelas tadi. Kemudian kalau semuanya itu didiamkan, tubuh kita dalam keadaan toksin yang tinggi, tercipta radikal bebas yang Anda tidak bisa minimalisir apa?
akan mudah tubuh Anda dalam sekejap berubah menjadi sel kanker. Itu yang dikhawatirkan. Maka hadirlah di sini yang namanya WikiS. Kita lihat dulu slide berikutnya, WikiS komposisinya apa aja ya. Tetap saja yang namanya ini ya, komposisi dari fiber pitch ya. WikiS ada 1, 2, 3, ada 14 ya. 14 komposisi, semuanya bagus. Tapi kita harus lihat dulu bahwa semua ini disclaimer di awal adalah pola hidup Anda harus tetap sehat. Jaga menu makan yang seimbang gizinya. Baik, tidur cukup ya, harus minimal antara 6 jam maksimal 8 jam, tapi harus ada proses yang namanya deep sleep. Ini kita kumpulkan dulu bahwa dengan ditopang ini WikiS lebih bagus manfaatnya. Kemudian kita harus konsumsi air putih yang cukup. Tiap orang berbeda-beda loh. Ya, kalau di sana sementara impor, oh cukup dok 2 liter sehari. Betul, 2 liter sehari, tiap orang beda. Karena orang yang beratnya 100 kilo, yang beratnya 150 kilo, yang beratnya 50 kilo, kebutuhan airnya beda. Jadi Anda jangan salah penafsiran kalau 2 liter. Anda kalau konsumsi air putih untuk orang yang 100 kilo, nggak cukup 2 liter. Ada rumusnya, 30 cc kali berat badan. Ya, kalau berat badan 150, berarti bagi 3. Berarti apa? Ya, kira-kira hitungnya begitu, 30 cc. Ya, dan kemudian olahraga rutin. Nah, yang terakhir baru Anda harus konsumsi yang namanya suplemen tertentu. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang WikiS ini totally herbal. Jadi kalau kita herbal berarti konsepnya holistik. Kalau holistik artinya apa? Memperbaiki, membantu, mengobati, penyebab membantu, bukan akibat. Jadi kalau yang seperti sembelit itu akibat semua. Tapi penyebabnya pasti apa? Pasti pertama adalah usus Anda yang kotor. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Pada 100 pasien, keluhannya semuanya sama. Keluhannya semuanya sama, radang sendi otot, sendi lututnya di radang. Sakit semua, rheumatoid arthritis lah. Ya, orang pikir pasti tulang kelopos, osteoporosis, rheumatoid arthritis, kurang kalsium, macam-macam lansia gitu ya. Dilakukan pemeriksaan secara laboratori, ternyata nggak semuanya begitu. Setelah diperiksa secara spesifik, hampir 90% penyebabnya adalah ususnya yang kotor. Makanya di zaman dahulu itu, ya kita udah mulai masuk nih WikiS ya. Di zaman dahulu itu ada namanya istilah program detox. Detox itu istilah detoksikasi membuang racun, toksin. Ya, zaman dahulu kalau di Muslim tuh namanya zaman Nabi Muhammad itu ada kenal konsep detox. Ya, tapi zaman Nabi dulu itu detoxnya 3 bulan sekali karena yang dikonsumsi juga nggak aneh-aneh kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada junk food ya, macam-macam lah, entah berantah ya kan, instan ya, 3 bulan sekali. Yang dikonsumsi namanya buah sena. Ya, buah sena itu kalau sekarang trennya namanya Psyllium khas. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ya jelas nih, oh ternyata benar ya, zaman dulu aja WikiS udah ada nih sebenarnya nih. Karena ada, nih kalau kita lihat tadi kan kenapa sih perlu fiber? Kita balik dulu ke sini. Lihat, kalau obesitas udah jelas, orang kalau obesitas udah waspada aja deh. Tapi intinya kenapa judulnya, mengapa perlu konsumsi fiber? Karena zaman sekarang ini, apalagi anak-anak yang lahir zaman sekarang udah males konsumsi sayur buah. Sementara sayur buah adalah salah satu yang mempunyai efek antioksidan. Ya, nah efek antioksidan ini sangat dibutuhkan sebelum Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang ala hygiene banget di zaman sekarang. Ya, apalagi mau lebaran nih.
segala santan, lemak ya. Nah, itulah yang gampang terciptanya suatu proses oksidasi, stres oksidatif, akhirnya radikal bebas, akhirnya yang lemak harusnya jadi bagus, jadi jahat. Karena apa? Karena kurang fiber. Kenapa sih fiber itu penting? Fiber itu kan dari sayur sebenarnya kalau yang alamiah ya. Kalau di sini kan macam-macam tuh fibernya nanti ya, banyak. Itu mencegah terjadinya obesitas, mencegah terjadinya penyakit degeneratif, ya, serangan jantung, stroke, diabetes, dan kaget ya. Sekarang ini diabetes itu adalah Indonesia urutan nomor 4 di dunia, dan penderita diabetes termuda di dunia adalah di Indonesia, umur 9 tahun. Salah satu penyebabnya apa? Dia males makan sayur, dia males makan buah, dia sering minum-minum yang bersifat manis. Nah itu, jadi kenapa kita perlu konsumsi fiber? Nah itu, jadi sebelum masuk udah ada patroli yang namanya sifatnya antioksidan, itu aja ada di fiber. Nah, resiko obesitas, mengapa? Ini kan kita kalau di konteks PDF pertama ini kita lihat gambarnya bahaya obesitas, ya kan? Terjadi serangan jantung, stroke, diabetes mellitus, hipertensi. Ya, tapi biasanya yang malah petaka pertama ini ya dari 3 penyakit ini adalah diabetes. Kenapa? Karena diabetes adalah ibu dari semua penyakit. Kalau Anda sudah terkena diabetes, udah semua organ akan rusak. Terminasi daripada diabetes, kalau nggak multiple organ failure, semua organ hancur, ginjal Anda rusak, cuci darah, atau glaukoma, stroke, banyak. Nah, salah satu komposisi yang ada di WKS mencegah terjadinya keempat serangan jantung, stroke, diabetes, dan hipertensi. Kemudian batu empedu. Batu empedu jangan dianggap remeh ya. Batu empedu. Kenapa? Karena dia tempat penyaringan. Apalagi orang-orang Sumatera ini ya hobi banget namanya konsumsi lemak santan. Gak ada itu yang gak bersantan tuh orang. Nah, disitulah peranan empedu. Empedu memfilter. Tapi kalau batu empedunya sudah hilang atau ada batu empedu, selesai udah. Jadi biasanya beruntun nih, usus kotor, nggak lama empedu tersumbat. Biasanya begitu tuh. Nanti ujung-ujungnya terakhir terminasinya apa? Kanker usus. Nah, kalau udah gitu ya udah. Bagaimana lagi? Barulah dilihat betapa beruntungnya yang udah konsumsi BKS kan. Promosi nih Dr. Meli. Tapi emang benar sih. Ya kan? Tak beresiko meningkatkan lemak darah dan asam urat. Nah, ini kita bahas lagi nih. Kalau lemak darah udah pasti heart attack segala macam, Anda udah poin penting. Asam urat, Anda jangan anggap remeh. Ya, asam urat itu kalau sudah tinggi kadarnya, terminasinya Anda cuci darah. Jadi jangan Anda pikir yang cuci darah itu karena darahnya kotor akibat diabetes saja. Bukan. Rata-rata sebagian besar karena asam urat yang tinggi. Jadi uremik empedu tinggi ya. Jadi kotor sekali, ginjal tuh udah nggak bisa filter lagi. Itu udah ada, biasanya udah cuci darah tuh. Jadi ada 2 tuh cuci darah tuh. Disebabkan karena diabetes, jadi gagal ginjal kronik ya. Kemudian apa? Asam urat. Nah, dan jangan salah lagi, orang yang obesitas biasanya menurunkan kesuburan reproduksi. Oke, slide berikutnya Mbak Arin. Bila slide berikutnya langsung ke ini ya. Apa? Psyllium husk. Oke. Kita bicara mengenai Psyllium husk. Psyllium husk kalau zaman dulu itu namanya sena. Jadi di zaman Nabi dahulu sudah dikenal namanya detoksikasi, tapi dengan sena. Sena ini sama sama ya dengan Psyllium husk, namanya aja beda. Tapi kalau sekarang kita 3 bulan sekali ya baru detox, keburu apa ya? Udah bukan telat lagi, telat pakai banget. Nah konsep Psyllium husk ini ya, dia ini konsepnya holistik. Jadi dia detox. Apa yang perlu didetox? Jadi kalau konsep holistik ini menyeluruh ya. WKS ini masuk dalam konsep holistik karena dia herbal. Herbal sifatnya detox. Apa yang didetox? Berarti yang harus didetox 3. Pertama adalah usus, kedua darah, 3 organ. Nah, kira-kira ini kita akan bahas nih.
WikiS mencakup itu nggak detoxnya? Nah ya, kalau Anda tahu benar WikiS berarti udah poin penting, itu the selling point, strong point bahwa Psyllium Husk. Nah kalau kita lihat di layar monitor ya, Psyllium Husk ini adalah manfaat serat 8 kali. Ya, bayangin. Tapi dia ini mengandung kalori serat yang larut dan juga zat besi. Kalau slide berikutnya kita lihat Mbak Rin, nah, cara kerjanya gimana sih? Nah, kalau Anda baca, aduh dokter Bayu pusing nih, gimana ya saya ngejelasinnya ke orang-orang gitu ya. Kalau saya ambil cara saya kasih simple aja. Saya kasih ilustrasi analognya. Jadi Anda cernanya gampang. Kalau orang medis kita bilang Psyllium Husk, dia udah paham detox cara kerja gini-gini. Ya, tapi kalau bukan orang medis kita harus cari yang bahasanya gampang dicerna. Psyllium Husk ini kan fiber, ya. Kalau saya kasih ilustrasi, kan dia fungsinya ini kan mengangkat nih, membuang. Jadi yang kaget kalau minum WikiS pasti buang air. Kenapa? Karena ada Psyllium Husk. Psyllium Husk itu fungsinya supaya buang air. Karena apa yang kita kerok tadi itu yang di dinding lumen itu, dan kotoran-kotoran itu harus dijaring. Nah, karena Psyllium Husk ini ibaratnya jaring, jadi kalau kita mau mancing, ada pancingan yang satu, ada pancingan jaring kan. Nah, ini Psyllium Husk itu jaring. Jadi kita harus sebar truk. Begitu dia nempel di dinding usus, ya, dia akan menarik tuh. Yang tadi yang kelihatan nempel itu loh. Tak, 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 tarik, kacup, buang, dus. Nah, cuman dia tidak efektif kalau Anda minum sedikit. Nah, makanya kalau yang konsumsi WikiS harus cukup airnya supaya membantu kerja Psyllium Husk-nya optimal, nggak usah maksimal, optimal aja udah bagus. Oke, jadi kenapa WikiS ini harus banyak minum setelah konsumsi supaya kerjanya si Psyllium Husk ini baik. Makanya tadi saya kemukakan harus minum air putih yang cukup. Berat badan segini nggak bisa sama dengan segini. Itu poinnya. Kenapa saya utarakan di awal. Oke. Nah, kemudian ya kita lihat lagi. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba mules minum WikiS dan ada efeknya adalah buang air 3 sampai 4 kali, tidak apa-apa. Selama Anda konsumsi WikiS pasti buang air karena ada Psyllium Husk. Tanda-tandanya sudah mulai bagus, gimana caranya? Karena ini yang ditarik, karena ini yang terlihat nyata ya. Psyllium Husk ini narik kotoran nih yang dibuang spread ke melalui defekasi, proses pembuangan. Ciri-cirinya bagaimana kalau yang dia buang ini bersih apa enggak? Kita perhatikan tinja kita yang keluar. Kalau selama ini ada cuek, ada acuh, ya, biarin aja lah gitu. Mulai sekarang yang konsumsi WikiS, indikator melihat ya saluran cerna Anda mulai bagus apa? Lihat nih, struktur ya daripada tinja Anda. Yang normal, yang bagus tinja Anda itu bentuknya seperti potongan pisang atau potongan sosis. Gitu. Baunya tidak terlalu menyengat, ya. Kemudian warnanya cerah, ya. Dan kalau jatuh di kloset itu mengapung. Jadi nggak tenggelam atau nggak setengah tenggelam, nggak setengah mengapung. Jadi totally ngapung. Nah itu. Jadi kalau selama ini berarti belum maksimal tuh toksin keluar dari situ. Ya itu tuh yang Anda harus perhatikan. Nah fungsi Psyllium Husk ngangkut ke semua itu. Oke. Nah, nanti ada banyak fungsi-fungsi lain. Ini kan kita bahas fungsinya si Psyllium Husk dulu. Jadi fungsi Psyllium Husk apa dalam kategori ini? Dia mendetoks usus kita, membuang tadi yang kotor-kotor dengan cara banyak minum yang cukup.
Mic-nya tertutup, Bu. Sorry. Oh, terima kasih Pak Iskandar. Monitor. Oke, aman. Oke, sorry. Jadi gini, pasti nanti kenapa kita masih di Pisilium khas, ya? Karena pasti akan ada pertanyaan, dok, ini kalau dikonsumsi PKS aman nggak sih buat penderita diabetes? Takut. Kita lihat slide berikutnya. Justru Pisilium khas ini berdasarkan jurnal medis salah satunya menurunkan kadar gula darah Anda. Ya, ini Pisilium khas. Jadi jangan khawatir ya konsumsi Pisilium khas gula darah naik gak gitu ya. Konsumsi PKS gula darah naik gak? Justru ada Pisilium khas di sini. Ya, ikut fungsinya selain membuang tadi toksin racun yang ada di kerak-kerak usus Anda, dia menurunkan kadar gula darah. Okay? Kemudian memberikan efek rasa kenyang, ya higher, jadi higher ini nih, jadi cepat rasa kenyang, makanya bagus untuk program penurunan berat badan. Langsung itu bonus ya, program penurunan berat badan. Jadi jangan kenapa kita klaim di awal disclaim itu, takutnya orang pikir wah ini nanti harus berat badan turun, padahal kalau berat badan turun tuh ada aturan lagi nanti yang mesti kita programkan. Saya sudah siapkan program untuk penurunan berat badan secara ideal dengan WKS, tapi itu nanti. Ya, artinya dia memberikan efek rasa kenyang. Oke. Karena fiber, high fiber. Ya. Kemudian juga bisa lihat di monitor di sini adalah monitornya lari ya. Oke, saya dari sini aja berarti. Apa-apa Mbak? Oke. Punya monitor sendiri ya, jadi bisa menurunkan kadar kolesterol yang jelek tadi, LDL. Ingat ya, kolesterol di tubuh Anda tetap harus ada. Kalau enggak nih, gerakan usus Anda itu, peristaltik itu, kalau tidak ada kolesterol baik, enggak jalan. Sembelit Anda, kram Anda. Jadi tetap harus ada kolesterol baik. Caranya apa? Kolesterol baik cegah jangan sampai terbentuk radikal bebas. Salah satunya apa? Ini tadi nih, ya, cegah jangan sampai berubah menjadi kolesterol buruk dengan apa? Konsumsi WKS, karena ada apa? Pisilium khas. Kita baru Pisilium khas, belum ada yang lain. Berarti apa? Isinya ini sangat luar biasa, ya. Kemudian membuktikan bahwa bisa mencegah iritasi daripada usus. Jadi baiknya nanti kita jawab ya, nanti ada pertanyaan. Ya, oke. Kemudian lagi untuk supaya simulasi usus kita ini gerakan peristaltik ususnya oke. Intinya Pisilium khas adalah membuang toksin yang di dalam tinja dan juga di dinding usus, dan juga kerja daripada gerakan usus ini bergerak ya, lincah peristaltik namanya. Nah itu harus dijaga. Nah, ini fungsi daripada Pisilium dan juga menurunkan kadar gula darah. Itu dulu poinnya. Ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya nanti kita ada poin-poin tersendiri. Ini karena perdana jadi saya harus jelasin detail. Oke, slide berikutnya. Nah, ini jurnal ya. Jurnal saya rasa lewatkan karena tadi jurnal udah kita fruit vegetable. Kenapa tadi fruit dan vegetable? Karena ini yang mengandung, kalau Anda ambil poin pentingnya gini aja. Kenapa sih kita penting fruit dan vegetable? Buah dan sayur udah pastilah untuk makanan kaya serat. Karena Indonesia sekarang masuk dalam kategori anak-anak sudah mulai susah makan serat. Apalagi kita ini ya, segala sesuatu instan. Nah, fungsinya fruit dan vegetable ini paling saya ambil garis utamanya adalah sebagai antioksidan.
Jadi kalau antioksidan dia mencegah tertimbulnya toksin yang banyak, bahkan toksinnya dibuang, kemudian mencegah terbentuknya radikal bebas. Kenapa? Karena radikal bebas ini biang kerok masalah dari semua masalah. Nah, jadi fungsi fruit, buah-buahan dan sayur bersifat antioksidan. Ambil jadi, kenapa perlu ada sayur dan buah? Karena yang kita ambil adalah antioksidannya. Antioksidan mencegah terbentuknya toksin dan radikal bebas dan menyebabkan semua masalah di tubuh Anda, dimulai daripada usus, tick, selesai.